ya, karena korbannya tuh banyak banget. Yang dokter sesalkan ini seorang dokter loh, ya kan, DRW dokter. Kok bisa gitu loh menjual produk yang ada steroid kalau nggak salah ya, steroidnya. Nah harusnya kan lebih berhati-hati itu. Dan ini sebenarnya keluhan pasien sudah banyak banget, udah dari zaman dulu gitu. Cuman dokter berpikir nggak mungkin lah, kan seorang dokter ya gitu. Dan akhirnya ternyata dokter sempat melaporkan juga ke BPOM untuk ditindaklanjuti karena banyak banget korbannya gitu. Tapi kan dokter kan nggak bisa beli di online. Hai Teh Sandri, nggak bisa beli di online. Jadi DRW itu penjualannya itu melalui reseller guys gitu. Jadi dokter itu kan setiap melakukan uji lab itu dokter beli sendiri, ada buktinya, ada unboxingnya. Jadi kalau owner itu ngeles, dokter punya buktinya ya. Yang agak dokter sesalkan dokter Wahyu ini DRW itu kan melakukan klarifikasi ya, meminta maaf. Itu sebenarnya apa ya, kalau dokter bilang sih udahlah gitu, apa sih, nggak bisa menyalahkan pabrik ya. Kenapa? Karena kan kamu dokter, kamu udah 10 tahun loh. Kasus yang seperti ini korbannya bukan baru kemarin, baru di tahun 2025. Korbannya tuh banyak banget. Kejadian yang korban komplain itu tentang produk DRW ini udah banyak sebenarnya gitu. Tapi setiap komplain nanti diserang sama resellernya guys. Selalu seperti itu. Jadi korban-korban tuh takut untuk komplain. Kalau komplain nanti diserang sama resellernya. Nah ini loh yang harusnya Dokter Wahyu tuh aware. Itu kan penjualannya tidak bisa didapatkan di online untuk mencegah ketahuan sama BPOM gitu ya, maksudnya ya. Itu dokter butuh klarifikasi tuh gitu, karena penjualannya hanya dilakukan di reseller yang diduga mengandung produk berbahaya. Nah itu kan akal-akalan ya, akal-akalan. Yuk dok, kita sebagai dokter jangan lagi ya menjual produk yang mengandung bahan berbahaya apapun alasannya ya, sebagai seorang dokter gitu, jangan. Oke. Kalau si Sunyo nipu itu udah jelas, itu Sunyo nipu udah jelas ya. Tapi janganlah kita sebagai dokter ngoplos terus habis gitu pakai NA-nya ternyata ada kandungan haki, ada kandungan steroid. Aduh, udah deh, itu bisa kena undang-undang kesehatan dengan ancaman 12 tahun seperti yang saat ini lagi menjerat Suneo ya. Untuk yang Daviana juga gitu. Nanti dokter bikin kontennya ya. Jadi produk tersebut ternyata mengandung dexamethasone atau steroid yang gold. Sebenarnya produk tersebut sudah disita guys dari BPOM Palembang. Oke? Dari Badan POM Palembang. Ini lagi ngebahasin Daviana cinta. Dengerin dulu. Ntar dokter bikin kontennya ya. Yang gold. Ya, dokter punya bukti bahwa produk tersebut sudah disita sama BPOM di garis kuning, apa namanya itu kalau kita kan polis line. Ini bukan, ini BPOM line gitu. Ya udah disita sama Badan POM Palembang. Jadi jangan bilang Badan POM nggak kerja, gercep banget. Cuman memang nggak bisa keluar-keluarnya kayak dokter kan beda ya gitu. Jadi nanti dokter tampilkan bahwa produk tersebut sebenarnya sudah dilakukan penyitaan dari bulan Februari kalau nggak salah tahun lalu. Ya, lumayan cukup banyak. Nanti dokter akan tunjukkan semua. Ya, jadi sebenarnya ini sudah dari tahun lalu. Oke. Nah, jadi diduga memang pabriknya itu memasukkan bahan yang berbahaya ke produk dari brand D ini. Makanya sampai disegel seperti ini. Oke ya, nanti kita akan bikin konten dan dokter akan jelasin. Oke ya. Tuh azan sebentar sayang. Bentar ya. Bilangin dulu. Oke. Lotion BMG udah pernah direview sama dokter Ika, diduga ada kandungan berbahayanya. Jadi guys, udah ya. Kalau yang udah kayak begitu, apalagi udah direview sama dokter Ika, nggak mungkin dokter Ika cari perkara. Jadi kadang-kadang beberapa yang sudah dokter Ika review tuh dokter nggak mau review lagi, gitu ya. Kalau dokter jadi kalian nggak mau lagi, karena ownernya itu paling cuma ganti packaging aja, tapi tetap karena duitnya gede guys, menjual produk ini. Adzan dulu sebentar, syuting. Adzan dulu. Bentar ya. Kalau Noera nggak ada masalah, semua produknya aman.
Makanya dokter sering melakukan uji lab, sering cek semuanya tanpa sepengetahuan juga ownernya juga nggak pernah ada masalah. Gitu. Jadi kalau kalian mau beli produk Anuera nggak ada masalah ya. Dan dokter paling suka sama ownernya karena nggak pernah flexing. Makanya azan. Dokter pakai hijabnya hijab dari Rani Brookman, Indra Brookman ya. Tapi kayaknya dia nggak jualan di etalasenya, dia nggak ada. Dokter mau ke Rumpi No Secret. Gimana dia ngomongnya? Teh Feni, Rumpi No Secret. You're listening to 95.1. Spill lipstick nggak jualan sayang, nggak jualan lipstick. Nih, oh kalau misalnya nanti lipstick nanti nggak ada keranjang kuning, terkena dokter. Nah, gitu. Terkena pelanggaran, nggak ada keranjang soalnya. SSI merek SSI mereknya Suneo, lipstiknya mereknya Suneo gitu. Ntar ya guys, lagi azan, ntar ada acara Rumpi No Secret sayang di Trans 7 apa Trans TV sih? Apa sih Rumpi No Secret itu acaranya? Trans 7 ya? Trans 7 apa? Kan Daviana tadi udah dokter jelasin sayang, nanti dokter akan bikin kontennya ya. Gitu. Ini loh, apa sih tadi? Kan dokter udah kasih tahu tadi itu. Dokter jelasin di konten ya, belum sempat bikin kontennya. Suara pakai mana ya? Berarti ada masih suara di sini nggak ada kan? Dah guys, suaranya kecil karena azan tadi, makanya nggak bisa kenceng ya. Oke, dah tuh, azan udah selesai. Mau nanyain apa kalian? Dah, ini nungguin sopir Doktif sama Riko lagi Jumatan. Doktif lagi nggak sholat ya. Jadi tadi itu adalah salah satu produk yang diamankan oleh BPOM Palembang. Jadi Badan POM itu kerja keras banget ya guys ya. Jadi kalau kalian yang bilang Badan POM nggak kerja kemana aja, itu adalah penyitaan dari bulan Februari 2025. Aduh, bulu kucing ini dah. 2025 guys ya, itu. Heksi jangan ditanya-tanya. Dot sudah pernah beli yang kotak itu nggak ada BPOM-nya ya. Dot sudah pernah beli produk Heksi itu yang gimmicknya pakai suami istri ribut, itu nggak ada BPOM-nya ya. Dokter ceknya itu pada saat itu. Kalau untuk yang lain-lainnya kalian tanyakan sama penjualnya ya. Tapi kalau dia udah ketahuan dengan PD-nya dia jual produk yang 100 ribuan itu ya, itu kalian buang-buang duit, isinya air doang itu ya. Udah nggak ada BPOM-nya, habis gitu gimmick lagi jualannya. Kalau dokter mah jadi kalian konsumen nggak mau beli produk itu
Ya, udah jadi jangan ditanya-tanya karena nggak mau lagi, udah trauma. Nanti beli itu lumayan 100.000 berapa, sayang. Mending kasih ke orang yang nggak mampu, mending buat dia beli makan. Orang udah ada BPOM-nya ngapain dicek-cek juga gitu. Jadi nggak mau ya. Oke. Zian udah masuk kemarin ya, ada kan? Brand itu masuk ke dalam press release-nya BPOM. Oke, itu udah masuk tuh, mengandung steroid apa kalau nggak salah ya. Tuh, kalian bisa tanya, bisa cek ke press atau ke Dokter Ika. Dokter Ika tuh kemarin lengkap banget itu, atau ke Mbak Nul. Doti belum sempat bikin konten, tapi nanti insya Allah nanti Doti bikin konten karena beberapa dari press release BPOM itu adalah produk-produk yang sudah Doktif review. Ya, dan memang sudah Doktif laporkan. Seperti yang contohnya melasma, terus ada lagi produk dari SUV. Ya, tapi kalau sekarang Doktif nggak mau pakai tatit-tatit. Kalau dulu kan SUTit gitu ya. Sekarang udah nggak ada. Doktif nggak akan pakai tatit-tatit. Ya, sama seperti kemarin yang WSC yang ternyata mengandung merkuroy. Nggak ada, malah Doktif tantangin Lita Talita ownernya. Ternyata dia sekarang lagi tidak tahu di mana. Kasihan reseller-resellernya, produknya ribuan masih ada. Diduga dia melarikan diri. Karena tidak jelas keberadaannya saat ini di mana. Ada yang bilang dia di Malaysia, ada yang bilang dia di mana, nggak tahu. Jadi diduga owner dari WSC ini sedang melarikan diri karena bingung nih, reseller-resellernya lagi mau minta ganti rugi, mau kemana, dijual nggak mungkin, berbahaya. Kalau misalnya kalian menjual, reseller itu bisa kena undang-undang kesehatan 12 tahun ancamannya. Ya, jadi jangan. Ya, jadi jangan. Kalau misalnya nanti ketahuan sama Doktif langsung laporkan. Karena untuk saat ini enggak. Kenapa Doktif nggak mau melaporkan reseller? Yang salah bukan resellernya, yang salah ownernya. Gitu. Yang Doktif laporkan saat ini adalah ownernya. Ownernya sudah dilaporkan dan insya Allah nanti juga akan kena undang-undang kesehatan 12 tahun di depan mata. Doktif sekarang udah nggak mau main-main, udah capek. Kalau ngelawan owner-owner yang bermain dengan merkuroy, dengan haki, ini udah keterlaluan udah. Kalau yang overclaim masih oke lah ya, nggak ada masalah. Tapi kalau false claim itu nipu, yang seperti yang dilakukan sama Sunio, apalagi dia profesinya dokter. Dia bilang ada tomat putih padahal nggak ada tomat, itu false claim. Jadi kalian jangan menyamakan ya overclaim dengan false claim. Yang dilakukan oleh Sunio, penjual white tomato, itu adalah false claim. Dan saat ini Sunio sudah dikenakan wajib lapor di PMJ 2 kali seminggu ya, oke. Dan dia datang, salah satunya mungkin kemarin Sunio datang ke PMJ untuk melakukan wajib lapor. Dan kenapa beritanya nggak heboh? Karena Doktif tidak pernah menggunakan jasa buzzer, ternak buzzer seperti yang Sunio lakukan ke Doktif ya. Akun podcasting, akun info banget, akun RN Amadzu yang babunya Sunio itu, akun Moltif, itu semua adalah ternak akun buzzer Sunio ya. Nanti sudah Doktif laporkan karena ada pencemaran nama baik. Dia bilang Doktif nggak punya SIP lah di Pandeglang lah, nggak punya ini semua, padahal itu adalah hoax ya. Jadi nanti akan dikejar owner dari pemilik akun buzzer itu akan dikejar dan dilaporkan di Mabes Polri Cyber ya. Jadi siapa itu pendananya? Karena mereka pasti punya pendana tuh, diduga pendananya Sunio. Jadi nanti Sunio akan tambah lagi nanti pasalnya ya, pendana. Jadi dia yang diduga mendanai ternakan akun buzzer itu ya, bukannya bertobat tapi terus menyerang, membiayai, sementara di belakang kalian dia meminta damai ke Doktif. Asal kalian tahu aja ya. Dan Doktif tidak akan pernah berhenti sampai uang kalian kembali gitu ya. Yang jelas intinya dia harus mengembalikan uang yang sudah dia ambil dari penjualan tomat busuk, salmon DNA, stem cell, dan stem cell yang dia jual di kliniknya. Jadi buat konsumen-konsumen yang sudah pernah ke kliniknya, hati-hati ya. Di situ diduga ada penipuan yang terang benderang ya. Dia katakan stem cell, padahal itu adalah sekretum. Dia jual dengan belasan juta, puluhan juta, padahal modalnya hanya ratusan ribu. Luar biasa kamu Sunio ya. Dan Doktif akan bongkar jika nanti kasusnya Doktif masuk ke persidangan. Doktif kan kamu bilang tersangka di Polres Jakarta Selatan. Doktif akan bongkar siapa kamu. Seru nanti kan. Doktif kan duduk tuh di kursi persidangan kan. Nah kamu kan jadi saksi tuh sebagai pelapor. Yuk kita akan buka-bukaan di situ ya. Kita uji adu nyali di situ
Ya, karena kamu kan selalu menghindari, itu beraninya cuma di belakang minta damainya, ya kan? Minta damainya di belakang. Nah, kalau di depan seolah-olah kayak nyerang gitu. Kalau di depan mundur, kayak seolah alim, bukan nyerang, alim gitu. Seolah kayak nggak nyerang, penakut gitu. Kalau di depan, tapi di belakang nyerang, nyuruh buzzer, minta damai kan gitu. Pakai tenaga orang, Bang Hotman salah satunya. Gitu, ya. Luar biasa kau itu, Sun. Kalau ngelawan doktif repot ya. Kusut kata penyidiknya. Nih ya guys ya, nih salah satunya. Tuh, dia bilang kan, tuh ini ada Bang Hotman di sini tuh. Bang Hotman sih tahu mobilnya mobil bodong tuh. Dia ngaku mobilnya 20 miliar kan guys. Tuh, dari jualan ini kan, dapat duitnya dari jualan ini kan, yang saat ini jadi barang bukti di Polda Metro Jaya. Nah. Nih platnya guys, ini platnya 1533 QGK yang dia pamerkan selama ini di medsos dengan harga 20 miliar. 20 miliar. Oke? Oke, ya. Coba jelasin dong. Yang bagian itu bilang gibah, jelasin keterangannya ini. Ini nipu gimana nih? Hah? Jelasin. Gimana ini? Platnya dengan tahun dan bulan yang berbeda, platnya sama. Bodong platnya guys, plat bodong. Itu sudah laporkan nanti di Dirlantas Polda Jabar. Mau minta kejelasan. Ini sama Willy Salim. Kita yang punya mobil biasa aja tuh, mobil Agia, Terios, Gokar, cari kerja susah-susah ngumpulin buat duit buat bayar pajak, dia nggak bayar pajak guys, dia nggak bayar pajak. Nih, ya kan? Tuh, ya lihat kalian aja dia petentang-petentangnya dia, tuh lihat. Nih, kan? Pakai mobil bodong. Ini jelas banget tuh fotonya kamu, bener nggak? Jelas banget tuh fotonya kamu. Nggak berani ngelaporin doktif. Usut ya, Polda Jabar, usut. Usut. Nih. Kalian cek ya, tuh. Ternyata di bulan dan tahun yang sama guys, plat itu ada di mobil Hyundai. Platnya sama. Kok bisa sih? Satu plat di tahun dan bulan yang sama. Satunya di mobil Hyundai, satunya di mobil Rolls Royce. Gimana dong? Coba dong dijelasin. Gimana nih ceritanya? Kok bisa? Begitu naik dan dikejar oleh orang pajak, jadi beliau segera mengurus platnya, tapi tetap ada yang aneh. Dari plat D tiba-tiba berubah jadi plat B. Dan dia baru ngurus itu, ternyata kepemilikannya itu baru dia miliki itu di bulan 11 2025 November kemarin. Artinya apa? Semua omongannya doktif adalah fakta. Yang nggak suka berarti kalian suka ngemplang pajak. Kalau doktif bayar pajak, ya doktif nggak terima orang-orang lainnya pada bayar pajak. Kok dia kok enak-enak sekali petentang-petenteng pakai mobil Rolls Royce, padahal mobil bodong, nggak bayar pajak. Enak amat lu Sun. Emang lu siapa Sun? Hah? Lu kebal hukum? Hah? Lu kebal hukum kali ini lu lihat kenapa lu urus pajak mobil lu baru tanggal 10 November 2025, 2023, 24, 25 lu kagak bayar pajak dong. Udah gitu harganya cuma 8M. Katanya 20M ngomongnya. Kenapa jadi 8M? Sun, yuk kita bahas yuk Sun, yuk. Mau dibahas nanti di persidangan? Mau? Untuk mengasih tahu hakim bahwa kamu itu tukang tipu? Mau? Nanti kita bahas yuk. Gitu ya, biar masyarakat juga tahu siapa kamu, petentang-petenteng bikin konten mobil Rolls Royce dari jualan tomat busuk sama DNA salmon yang saat ini menjadikan kamu tersangka dengan ancaman 12 tahun plus 5 tahun. Ini sih sebenarnya ini adalah foto luar biasa sih guys.
Ini sebenarnya mana? Ini akan menjadi foto sejarah ini. Ini akan menjadi foto sejarah ini. Di sini ada mobil Rolls Royce-nya dia dengan plat bodong. Ini adalah produk yang jadi barang bukti di PMJ. Wes, mantep banget ya. Ini jejak digital yang gak akan pernah bisa kamu hindari dan membuat kamu wajib lapor di PMJ. Yuk para buzzer-buzzernya, yuk belain yuk, mau kemana? Buzzernya bela-belain ya, namanya podcasting, info banget, itu semua aku udah dilaporin. Tinggal nanti diciduk sama Mabes Cyber ya, Cyber Polri. Siap-siap aja, pendananya siapa? Suneo ya, nanti dapat lagi ya kan, pelanggarannya, pasalnya. Aduh, nggak kapok-kapok sih Sun, lu itu nggak kapok-kapok, nggak ada kapok-kapoknya nih manusia ya. Tiarap, ntar Doktif tungguin loh, kamu wajib lapor. Kok wajib lapor? Enggak, dia kan Senin dateng ya, Doktif juga di situ ya. Doktif tungguin kamu nanti diperiksa. Tuh udah azan guys, udah sholat Jumatan. Oke. Daviana apa? SS gimana? Insya Allah nanti hari Senin, Insya Allah juga ada SS di sana di Polda Metro Jaya. Jadi hari Senin kayaknya Polda Metro Jaya penuh wartawan kayaknya ya. Ada SS, ada Doktif, ada Suneo, penuh kayaknya itu nanti dari Senin. Coba nanti kita lihat. Oke, juga aku punya gosip baru. Gosip apa? Kalau Dokti mah nggak gosip, kalau Dokti mah fakta. Jangan gosip. Kalau gosip itu belum tentu benar. Kalau